Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anggraini, NIM 20256123027, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2. Langsung saja, di sini saya akan membahas materi terkait dengan ketentuan perlindungan hak asasi manusia pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menegaskan bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan ini sejalan dengan pasal 28F Undang-Undang 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting dalam perlindungan hak sipil warga negara. Keterbukaan informasi publik juga berfungsi sebagai fondasi demokrasi. Masyarakat berhak mengetahui proses penyelenggaraan pemerintahan kebijakan publik serta penggunaan keuangan negara dalam konteks hak asasi manusia. Informasi memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dan melakukan pengawasan terhadap kekuasaan negara secara bertanggung jawab. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara transparan. Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak asasi manusia. Apabila badan publik menutup informasi secara sewenang-wenangnya, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas informasi. Meskipun demikian, undang-undang ini juga mengatur pembatasan terhadap informasi tertentu, seperti informasi yang menyangkut rahasia negara atau hak privasi. Pembatasan ini harus dilakukan secara ketat dan proporsional. Dengan demikian, perlindungan HAM tetap dijaga melalui keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Untuk menjamin perlindungan hukum, Undang-Undang KIP menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi, sehingga pengadilan. Mekanisme ini memastikan bahwa hak atas informasi publik dapat ditegakkan secara nyata, bukan hanya diakui secara normatif. Lanjut ke pembahasan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat miskin. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi ekonomi. Melalui undang-undang ini, negara menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. Perlindungan hak asasi manusia diwujudkan dengan memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menghalangi seseorang untuk memperoleh pendampingan hukum. Dengan demikian, bantuan hukum menjadi sarana penting dalam mewujudkan keadilan substansi, dan juga negara bertanggung jawab menyediakan anggaran, mengatur pelaksanaan, serta mengawasi pemberian bantuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia tidak hanya bersifat pasif, tetapi menuntut peran aktif negara. Bantuan hukum diposisikan sebagai kewajiban
konstitusional, bukan sebagai bentuk kelas kasihan. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dan organisasi yang terakreditasi. Lembaga-lembaga ini berperan penting sebagai perpanjangan tangan negara dalam melindungi hak-hak hukum masyarakat miskin, terutama dalam proses peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara. Dengan adanya bantuan hukum, masyarakat miskin terlindungi dari potensi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia agar proses hukum berjalan adil, transparan, dan menghormati martabat manusia. Jadi, secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia, hak atas informasi, dan hak atas bantuan hukum. Merupakan dua pilar penting dalam negara hukum yang mendemokrasi dan berkeadilan. Kedua undang-undang ini memastikan bahwa hak asasi manusia tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dapat diakses dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Baik, itulah hasil video dari saya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.